Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Sebetulnya bukan hanya Santo Santa para kudus yang kita doakan, melainkan juga semua orang yang sudah berbahagia di surga. Perayaan ini berlandaskan pada keyakinan iman kita bahwa masih ada ikatan spiritual yang sangat kuat dengan anggota gereja yang lain yang tidak berada di dunia. Anggota gereja dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah mereka yang masih berziarah di dunia yang kita kategorikan seperti kita saat ini. Mereka disebut anggota gereja yang berziarah. Yang kedua adalah anggota gereja yang menderita, yang berada di api pencucian, yang besok 2 November kita peringati sebagai arwah semua orang beriman. Dan yang ketiga adalah gereja yang mulia, anggota gereja yang sudah berbahagia dengan para kudus di surga. Ikatan spiritual inilah yang kita yakini bahwa para kudus di surga dan mereka yang sudah berbahagia dengan para kudus menjadi pendoa bagi kita semua dan juga mereka yang menderita di api pencucian. Paus Fransiskus mengatakan demikian, bahwa kekudusan adalah wajah gereja yang paling menarik. Mengapa demikian? Karena kekudusan sebetulnya bukan hanya dimiliki oleh para kudus di surga atau mereka yang sudah berbahagia di surga, melainkan kekudusan menjadi milik setiap umat beriman Kristiani. Tuhan secara khusus memberikan berkat dan kesempatan kepada kita untuk menjadi kudus pada saat kita berziarah di dunia ini. Menjadi kudus menurut Paus Fransiskus tidak perlu menjadi seorang religius atau menjadi anggota tarekat lembaga hidup bakti. Kalau masuk ya tidak apa-apa. Tetapi kekudusan diambil justru dari kehidupan keseharian seseorang. Kita semua dipanggil, saya sebagai imam, Bapak Ibu sebagai umat Allah juga dipanggil menuju ke arah kekudusan dan kita sedang berjalan ke sana. Dengan caranya seperti apa? Caranya adalah ketika saya menjadi kepala keluarga, seorang ayah, maka saya menjalankan tugas dan peran saya sebagai kepala keluarga plus dengan nilai kekudusan. Ketika saya menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri dan ibu dari anak-anak saya, berarti saya sungguh memperhatikan anggota keluarga saya dengan cara yang kudus. Ketika saya menjadi seorang anak, berarti saya berbakti kepada orang tua, juga merawat mereka dengan cara yang kudus. Demikian pula ketika saya menjadi anggota tarekat atau lembaga hidup bakti, saya berupaya untuk hidup menurut pedoman yang saya yakini dalam lembaga hidup bakti saya, pun pula dengan semangat spiritualitas lembaga hidup bakti tersebut yang saya hidupi dengan cara yang kudus. Ketika saya bekerja di satu kantor, perusahaan atau lembaga tertentu, saya menjalankan tupoksi saya setiap hari, tugas pokok dan fungsi saya setiap hari berdasarkan jabatan yang saya emban, yang dipercayakan sebagai amanah untuk saya. Saya menjalankan itu semua dengan nilai kekudusan yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Mungkin mereka bekerja biasa, mungkin mereka bekerja secara profesional, tetapi saya lebih dari mereka sebagai orang Kristiani karena saya juga menjalankan dengan cara yang kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, kita diundang menjadi kudus dengan menghayati dan melaksanakan apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Paus Fransiskus mengatakan dalam Gaudete et Exsultate artikel ke-14, jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Injil hari ini berbicara tentang sabda bahagia.
jalan kekudusan yang tidak mudah yang dialami oleh para kudus. Bacaan pertama kita payu mengungkapkan mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang keluar dari kesusahan hidup mereka dan mencuci penderitaan mereka dengan darah Kristus sendiri sehingga jubah mereka menjadi putih bersinar. Itulah jalan yang juga harus kita lalui sebagai orang kudus menuju ke arah sana. Karena itu tidak mudah. Maka Yesus hari ini memberikan peneguhan kepada kita ketika jalan kekudusan yang saya tempuh saat ini justru mengalami banyak kesulitan. Itulah fungsi dan apa yang kita doakan pada kesempatan Hari Raya Semua Orang Kudus ini. Kita berdoa secara khusus kepada orang-orang kudus, supaya mereka semua mendoakan kita. Secara spesial adalah Santo Santa yang menjadi pelindung atau nama baptis kita, supaya mereka mendoakan dan menjaga kita keseharian dalam rangka berjalan di arah kekudusan. Saudara dan saudari yang terkasih, jalan menuju kekudusan seperti yang disabdakan oleh Yesus dalam sabda bahagia, tidak akan mengambil kegembiraan dalam hidup kita, melainkan menjadikan energi yang positif, yang luar biasa untuk kita menjalani hidup ini. Bersukacitalah dan bergembiralah atas jalan kekudusan yang kita jalani saat ini. Mari kita hening sejenak.